Saudara, kalau mau dekat dengan seseorang itu harus banyak ngobrol sama dia. Yang semulai-mulai rasa kayak suka-suka orang misalnya, Anda bisa hanya lihat dia profil di Instagram atau lihat dia foto di Facebook. Muka kayak di pembapa, buat apa? Dia tuh bukan cuma kayak di pembapa, di pembai, di pento'o, semua model sama. Kan udah rote semua. Jadi kalau mau kenal orang tuh mulai ada obrolan, mulai bicara-bicara. Tinggal di mana, nama siapa, lu nih blesteran apa, campur apa. Oh saya Oimova campur, contohnya ya, Oimova campur lasikode misal. Itu perlu obrolan, saudara-saudara. Dari obrolan tuh kita bisa mengalami yang namanya kenal. Kenal kan beda dan tahu. Salam. Puji Tuhan, saya bersyukur di tahun 2024 ini saya dapat kesempatan menyampaikan firman kepada kita semua, Bapak Ibu guru, pegawai teristimewa, anak-anak terkasih, siswa-siswi SMA Negeri 3 yang diberkati oleh Tuhan. Yang belum kenal, nama saya Pendeta Mel Atok. Saya juga alumni SMA Negeri 3 Kupang. Dan ibadah-ibadah seperti ini sudah sering dilakukan dari dulu, dari zaman kepala sekolah Ibu Detan, dan puji Tuhan sampai hari ini masih berlanjut. Waktu Ibu Detan kepala sekolah itu entah saya berapa banyak kali waktu kita masih ibadah di sana, aula ini belum ada. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa bersukacita di gedung yang diberkati Tuhan. Amin. Ibu Astrid kirim kasih saya tema ini adalah Deep Talk with God. Perbincangan yang mendalam dengan Tuhan, omong-omong lebih dalam dengan Allah. Deep Talk with God. Dan cek mencurigakan ya. Baik, puji Tuhan. Dan ini kalau ngomong tema kita, bincang-bincang atau omong-omong dengan Tuhan, dengan doa. Hanya SMA 3 suka bikin keren-keren, padahal doa dia maksud. Doa itu orang di Jakarta bilang datang omongin aja. Jadi doa itu sebenarnya asik, dan doa itu adalah kebutuhan utama kita semua. Doa bukan hanya komunikasi dengan Allah, tapi doa sebenarnya adalah cara yang Tuhan beri supaya kita semua tambah hari tambah dekat dengan Tuhan. Ulang, doa adalah cara yang Tuhan beri supaya kita dekat dengan Tuhan, tambah hari tambah dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau mau dekat dengan seseorang itu harus banyak ngobrol sama dia. Yang semulai-mulai rasa kayak suka-suka orang misalnya, Anda bisa hanya lihat dia profil di Instagram atau lihat dia foto di Facebook. Muka kayak di pembapa, buat apa? Dia tuh bukan cuma kayak di pembapa, di pembai, di pento'o, semua model sama. Kan udah rote semua. Jadi kalau mau kenal orang tuh mulai ada obrolan, mulai bicara-bicara. Tinggal di mana, nama siapa, lu nih blesteran apa, campur apa. Oh saya Oimova campur, contohnya ya, Oimova campur lasikode misal. Itu perlu obrolan, saudara-saudara. Dari obrolan tuh kita bisa mengalami yang namanya kenal. Kenal kan beda dan tahu. Saudara bilang saudara tahu Pak Jokowi, Anda belum tentu kenal Pak Jokowi. Kalau kenal tuh tahu dia nomor sepatu berapa,
Bab tua tuh kalau minum kopi, gula berapa, kopi berapa, atau kopi tanpa gula. Saudara harus tahu dia pun semua. Ya. Makanya kenapa perlu ngobrol ya. Kalau di Kristen sebenarnya tidak anti yang namanya pacaran, asal timingnya pas, waktunya pas. Dan pacaran itu kalau di Kristen ya, itu persiapan menuju nikah. Bukan duduk-duduk ke patah jari. Karena beta kan dari SMA 3. Dulu ketong je tahu pacaran, dulu bakorek kuku, takut je putus. Jangan jika tunggu di Lasiana baru nona bilang, kakak, ketong uji hitung pasir. Ya. Uji hitung pasir. Padahal Tuhan bilang sama Abraham, keturunanmu seperti pasir di laut. Maksudnya tidak bisa dihitung. Ini lamber demia, hitung. Jadi pacaran itu persiapan menuju nikah. Dan itu dimulai dari tahap pacaran, obrolan, ketemu orang tua. Kalau pacaran anak Tuhan kan pasti sehat. Pacaran yang kudus, pacaran yang baik kan. Jemput di rumah, antar pulang ke rumah. Jangan jemput di rumah, antar pulang ke Lelogama. Ngapain? Iya kan, jadi tahu semua. Oh begini, begitu, begini dan seterusnya. Itu nanti ujung-ujung nikah lebih tahu lagi. Karena kata mengenal yang saya sebut tadi itu dia pakai kata Ibrani yada. Yada itu sama dengan merit. Orang yang menikah. Jadi kalau ada orang bilang, oh beta tahu pendeta Mel Atok, tapi lu sana kenal pendeta Mel Atok. Lu tidak tahu di mana letak kaduku. Makanya minimal bakas lah ya kan. Tapi istri saya tahu semua. Orang dia istri saya, hari-hari dengan saya. Mau minum kopi tahu saya bilang, hanya babatok saya. Karena saking dekatnya babatok saya disuruh tahu. Kopi. Kaleng kue. Kopi kosong sekali. Kalau kopi dan kue itu kopi. Kue. Iya kan? Jadi tema kita, saya antar kita dengan penggambaran sederhana dalam konteks secara horizontal dengan sesama. Itu memang kayak begitu. Nah secara vertikal, ketika kita bicara deep talk with God, perbincangan, omong-omong lebih mendalam dengan Tuhan, wah ini jauh lebih penting. Karena ada ayat mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Anda tidak kenal Pak Jokowi, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Gubernur NTT, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Wali Kota Kupang, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Anda pun kepala sekolah, nah itu lu cari mati. Tapi sebenarnya juga tidak akan binasa. Tapi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Cara mengenal Allah tentu ada banyak. Dan salah satu yang sangat mendasar, yang menjadi gaya hidup kita adalah berdoa. Para teolog mengatakan bahwa doa adalah napas kehidupan. Saking pentingnya doa, maka doa digambarkan sebagai apa? Napas kehidupan. Kapan orang jadi jenazah? Saat dia tidak bernapas. Kapan orang secara rohani mengalami kematian rohani? Saat dia tidak berdoa. Secara rohani dia tidak punya napas. Maka penting tema kita ya, deep talk. Perbincangan, bicara, omong-omong lebih dalam lagi dengan dia.
Dia harus menjadi pribadi yang paling kita kenal lebih daripada siapapun. Amin. Dan banyak orang-orang muda di kitab suci yang diinformasikan oleh kitab suci, orang-orang muda berhasil, orang-orang muda dahsyat, orang-orang muda yang berdampak pada eranya. Seperti Daniel. Apa sih gaya hidup Daniel yang paling menonjol? Doa. Timotius, Yosua, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang muda itu mempunyai lifestyle, gaya hidup, yaitu deep talk with God. Maka dari itu orang-orang muda terkasih di SMA Negeri 3, kiranya melalui pembahasan kita yang sederhana ini, kita semua periksa bagaimana hubungan kita dengan Allah. Saya akan baca satu nats pembuka yang mengingatkan kita bahwa doa itu sangat penting. Makanya Roh Kudus itu bantu kita supaya kita lebih dalam kenal Dia. Roma 8 ayat 26 firman Allah berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saking pentingnya doa, Roh bantu kita. Makanya saya bilang doa adalah cara Allah yang Allah beri untuk supaya kita kenal Tuhan. Makanya ini ayat bilang Roh bantu kita berdoa. Yang terjadi di antara kita kebanyakan ya, paling-paling mama dan bapak ajar belum tidur nah doa, betul ya? Ingat, makan berdoa itu baik. Karena beta nonton di YouTube saja, di Amerika anjing tuh doa bermakan loh. Sebelum makan anjing doa. Bajajar makanan di sini dia pun tuan bilang let's pray, anjing dong kasih tondo muka di dompu makanan, eman baru dong makan. Ada manusia tuh yang sonde doa son apa dia fak sah. Enak katanya. Langsung cocak. Anjing lebih baik dari dia. Kalau anjing saja binatang yang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diajarin sebelum makan berdoa. Kalau ada anak, semoga di SMA 3 tidak ada. Kalau ada orang, siapapun dia, mengaku agama Kristen, tapi makan tidak berdoa, dia harus bertanya kepada anjing. Dibicarakan mana anjing? Nah, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, omong-omong tentang doa ini, aduh ini terlalu luas. Saya sendiri di channel YouTube saya bahas panjang lebar topik doa dalam berbagai versi. Nah di SMA 3 ini kan butuh khotbah waktu pendek. Tahu berapa menit? Ini beta mau bahas berapanya poin. Pokoknya beta lihat seaba-aba suruh berhenti Ibu Astrid ya. Nah saudara yang diberkati, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau omong doa itu perlu saya ingatkan, kenapa Roh Kudus perlu bantu kita? Karena kalau Roh Kudus tidak bantu kita, seringkali kita berdoa tidak mendalam. Dan manifestasi orang yang berdoanya tidak mendalam, dia tidak paham kehendak Tuhan di dalam doa. Dia tidak ngerti. Seringkali orang yang berdoa tanpa pimpinan Roh, dia doa, dia pikir dia yang atur Tuhan. Padahal Tuhan itu Tuhan pencipta, kita ciptaan. Pencipta yang atur ciptaan, bukan ciptaan atur pencipta. Sampai di kalangan pendeta aja, bahkan majelis, ada tuh yang tidak memahami bagaimana bicara yang mendalam dengan Tuhan. Tuhan pokoknya kalau beta punya anak tidak lulus Bank NTT, minta maaf beta undur dari majelis. Anda lihat ini ada, saya ketemu banyak. Ada yang karena tidak sembuh, saya ingat ada orang di Kupang, saya tidak sebut di mana. Dia punya anak mungkin 4 orang, itu dia suruh sekolah pendeta semua. Saking rindu melayani Tuhan,
tahu-tahu beliau sakit gula. Penyakit gula menggerogoti beliau. Doa keliling sana sini, tim doa sana sini, sampai tim doa yang tutup mata dah beliau ular naga juga tetap. Kan tim doa di NTT ini kan banyak toh. Tutup mata dah beliau toke. Nah ini saya mau ajar Anda supaya Anda jangan ketergantungan dan tutup mata dah beliau keong. Sampai akhirnya ada orang tuh yang ketagihan sama tim doa begitu. Tante ada beli apa? Sonde. Tutup baik kuliah dulu bayangkan. Dia masuk berdoa ulang ke tante su emosi nih kan lihat di muka juga kayak pucat kan. Lihat ada kok tante tidak ada. Sekali lihat tante tutup. Sudah Tuhan suka setuju. Aduh apa tante apa. Dilupung tangan kanan tuh galas. Oh haleluya. Dilupung tangan kiri itu lemon. Aduh itu Tuhan bermaksud apa? Lu kurang vitamin C. Lu pemuka nih kurang vitamin C. Nah begini adik-adik. Ini saya ajar. Pak Pendeta Mel Atok ini bertobat dari persekutuan doa. Jadi kita tahu mana penglihatan betul, mana penglihatan bohong. Penglihatan betul itu tidak akan meleset. Penglihatan bohong itu pasti meleset. Dia dompet hilang nih tante berdoa 3 hari lagi ketemu. Ah itu pendoa asli. Tante dompet hilang nih doa 30 tahun dompet tidak pernah balik. Kalau sampai kembali coba bayangkan itu dompet model. Kalau dia gambar kuda, tinggal dia bulu kuda. Nah, jadi doa itu bukan untuk memaksakan kehendak kita, tapi doa itu cari kehendak Allah. Orang kalau sudah lebih dalam dengan berdoa, dia berdoa untuk menemukan kehendak Allah. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajar bagaimana? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah. Itu tingkat doa paling mendalam dengan Tuhan. Ketika orang mampu berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan cawan murka Allah, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Itu keren. Tuhan beta terlalu suka dengan okto, contoh ya. Ini apa ya, darah Yesus berkuasa. 8 menit lah. Sana apa-apa, Tuhan berkati ibu guru dong ya. Dengar, makanya aduh ini topiknya terlalu detail, 15 menit mungkin. Atau 20 menit tidak bisa ini. Topik bagian mus 2 jam. Benar. Yang setuju 2 jam angkat tangan. Karena awas mau, sekolah bukan datang ibadah terus. Dengar, saya maksimalkan ini 8 menit. Perhatikan bahwa doa itu seperti itu. Bilang Tuhan kehendakmu jadi. Beta suka okto Tuhan. Beta lalu cinta dia Tuhan. Pokoknya beta lihat dia tuh bawaannya beta mau menari di pisang-pisang. Sama kayak film India tuh. Okto balas. Hoi mince. Dia terlalu terobsesi dengan Bollywood ya. Tapi karena walaupun cinta tapi mengerti bahwa sering doa dengan Tuhan, deep talk with God, akhirnya Anda tahu bahwa doa itu adalah mencari kehendak Allah, bukan memaksakan kehendakku. Amin. Tuhan hamba selalu cinta okto, tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Amin. Tuhan bilang, lu pun bukan okto. Bukan. Lu punya Justin. Okto Kolbano ya. Justin Australia. Nah,
anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, memang harus begitu. Saya dapati banyak orang sampai stres, kecewa, tinggalkan pelayanan, bahkan sampai buang diri Jambatan Liliba. Benar ini. Itu karena tidak paham kehendak Allah. Dia pikir pokoknya kalau susun jadi nabi mati sudah, lompat. Pas dia Jambatan Liliba ada suara bilang, marilah kepadaku, dia lompat. Besentaran Jambatan Liliba 2 yang baru, entah siapa resmikan. Suka ada saya yang agak mengong, lompat di situ. Ada yang pakai seragam tentara, darah Yesus. Ada yang stylenya metal, Melayu total. Lompat terlalu banyak, merenungkan lagu cinta kan dia kok. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tanpamu aku abu rao. Abu rao itu kan butiran debu. Ini kan orang bodoh. Sorry to say. Alkitab bilang sebab 7 kali orang benar jatuh dia akan bangun. Ini lagu bilang aku terjatuh tak bisa bangkit lagi. Lagu dunia mempalarba biru. Jadi doa itu mencari kehendak Allah. Amin. Coba satu orang baca secara cepat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 yang di barisan depan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Biasa perempuan yang dapat cepat, maka kalau ada laki-laki yang dapat cepat, ini orang calon Kapol PP ya. Ayo gubernur lah. Ayo silakan yang dapat laki-laki. Bro, ayo sayang baca. 1 Yohanes 5 ayat 14. Oh dia buka di Ayub ya. Oh, ayo Nona kalau begitu sudah. Terlalu lama laki-laki Nona. Ayo Kak silakan, nama siapa? Hah? Oktober ditarik bukan? Siap baca. Dengar suara keras. 1 Yohanes 5 ayat 14. Yep. Dan inilah keberanian percaya kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini cocok dengan teladan Tuhan Yesus. Tuhan habis ini mau kuliah di mana? Doa dari sekarang. Ya. Lalu serahkan kepada kehendak Allah. Lalu prinsip berdoa yang mendalam. Kalau orang sudah mendalam dengan Tuhan, dia akan mendoakan apa yang dia mau kerjakan, tapi dia akan mengerjakan apa yang dia doakan. Bukan hanya minta lalu pasif. Bukan hanya minta lalu vakum. Tapi dia minta tapi ada action. Ada pergerakan, ada percepatan dan lain sebagainya. Itu orang yang doa mendalam dengan Tuhan. Dan saya harap anak-anak semua ingat, harus ambil waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan. Bukan cuma di sekolah seperti ini. Setiap hari ambil waktu khusus. Teladani Tuhan Yesus. Kalau Anda baca di Markus 1 ayat 35, Alkitab bilang pagi-pagi benar Yesus menyendiri dengan Bapa lalu berdoa. Padahal dia Allah yang jadi manusia. Dia maha kuasa, dia hebat, dia penebus. Baginya tidak ada yang mustahil. Tapi dia tetap berdoa. Kalau Yesus yang begitu hebat saja masih memberi teladan berdoa, dia mau supaya kita yang rapuh ini berdoa. Karena dalam doa itu ada kekuatan luar biasa. Allah yang kita sembah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang suci, adalah satu-satunya tempat mengadu terbaik, tempat curhat terbaik, sumber kekuatan saat kita berdoa. Amin, kekasih Allah. Saya berdoa, Tuhan, waktu masih SMA bertobat. Beta bertobat di sekolah. Beta bertobat waktu beta di SMA 3. Beta nakal sekali di sekolah. Datang sekolah saya tidak bawa buku, saya bawa parang, pisau, bawa potong di sekolah. Benar. Dulu di sekolah syukur bahwa ada paving block. Katong dulu lebih banyak katak daripada batu. Obe pun zaman jakat tingkir wiro sableng.
Datang sekolah bakalai, potong bukan bakalai yang bastan apalai maka waktu angka parang bala. Tanya guru-guru. Benar. Beta masih di sini, besok di penjara. Kan 3 orang. Lalu bertobat, ini bepu muka hidung ini anteng-anteng full semua. Masuk sekolah itu anteng-anteng semua. Tidak ada buku cerulit parang kok anak pura. Masalah dia bawa, masalah dia kayu putih, masalah dia segala rupa. Sudah datang potong mati. Benar, tanya guru-guru. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Ada pendoa-pendoa di persekutuan doa di NTT itu, mereka punya beban doa yang sangat mendalam. Selalu minta anak-anak nakal diubahkan Allah. Saya salah satu dampak dari doa orang lain, doa ibuku dan lain sebagainya. Maka dari itu, orang-orang muda, saya kemudian mengenal Tuhan dan mulai tahu berdoa. Banyak doa saya yang dikabulkan. Salah satunya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau beda dapat istri, be mau anak 4. Dan beta mau kalau bisa anak laki-laki semua Tuhan. Sekarang beta anak 4, laki-laki semua. Bukan beta hebat berdoa. Tuhan bawa melalui doa memahami kehendak Allah. Tuhan beta mau beta nama anak begini-begini. Beta nama anak tuh soalnya ada di dunia. Anak saya nama tuh seturut urutan abjad. A sampai F, G sampai L, M sampai S, T sampai Z. Absdef, Gitskal, Nopkis, Tufeksis. Sana ada di dunia, apa di Amfoang. Absdef, Gitskal, Nopkis, Tufeksis. Cari sih. Absdef itu anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitskal itu generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkis manusia nyatakan otoritas, power, kualiti, raja surgawi. Tufeksis itu masih pusing kan besok tahu ke sama. Dan waktu beta berdoa dulu, beta berdoa, Tuhan ingatkan melalui sesama hamba Tuhan yang berdoa. Dia bilang, nanti akan khotbah di bangsa-bangsa. Puji Tuhan, bertobat di Kupang, khotbah sampai New York, khotbah sampai Yerusalem. Orang yang dalam sama Tuhan, engkau akan paham betapa hebatnya Allah. Dan ayat penutup. Aduh Yesus. Efesus pasal 3 ayat 20. Oke, baik. Efesus pasal 3 ayat 20. Ada ayatnya kok kakak? Mencurigakan. Efesus pasal 3 ayat 20. Kalau ada ayatnya kita baca sama-sama. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Orang yang lebih dalam dengan Tuhan dalam doa dituntun oleh Roh. Orang seperti itu punya kuasa, dan you akan melihat Allah sanggup melakukan lebih dari yang kau pikirkan, lebih daripada yang kau minta. Syaratnya apa? Ada Roh Kudus. Bagaimana orang ada Roh Kudus? Cuma satu, percaya sungguh-sungguh bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali siapa? Yesus Kristus Tuhan, yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Doa adalah tindakan datang kepada Bapa. Maka datang kepada Bapa harus ada Yesus di hidup kita. Bicara dengan Tuhan dan kau akan rasakan pembelaan Tuhan sempurna. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.